banget aku bisa diundang ke RA Klinik Podcast. Iya, aduh, apa kabar Arifah? Baik dokter, alhamdulillah gini-gini aja sih. Seneng sekali ketemu lagi deh kita. Iya, aku Jadi juga minggu lalu kan kita udah ketemu ya. Arifah juga udah kesini, udah perawatan ya Iya nggak ada sih? perawatan, terus akhirnya diundang lagi Iya. alhamdulillah. Nah sekarang kamu itu mau aku tanya-tanya nih. Pulang aja kali ya. Udah Agak siap serem belum? nih. Siap dong, dokter mau nanya apa? Sok tanyain. Dari tadi kamu tuh selalu minum, dok asal jangan ditanya masa lalu. Iya dokter, bercanda itu. Masa lalu apa? Enggak ada. Aku masa lalunya aman, alhamdulillah. Ya Allah, sehat walafiat. Umur kamu sekarang berapa sih? Umur aku 19. Masih 19, iyalah masa lalu paling juga masih sekolah kan ya sih? Itu dia, sekolah aja homeschooling ya. Ada cerita di sekolahnya nih. Oh gitu, Iya, aku sekolah homeschooling. waktu SMA? Waktu SMA kelas 2 semester 1. Oh gitu, itu udah homeschooling ya? Homeschooling, jadi aku nggak ngerasain gimana sih masa Jadi SMA. anak SMA gitu ya? Iya, jadi kayak kalau teman-teman cerita soal masa SMA tuh kayak aku cuma bisa senyum gitu. Asik ya, asik ya. Karena waktu itu udah syuting di TOP ya? Iya, waktu itu aku udah syuting di TOP dan karena callingannya tuh selalu pagi ya, pagi terus ya udah jadinya homeschooling biar bisa ngejar Homeschooling. dua-duanya. Oke, jadi Arifah ini kan nggak bisa dipungkiri ya, kamu terkenal lewat TOP. Iya. Ya bener-bener itu suatu apa ya, yang bener-bener nge-boom kamu gitu Iya, kan? bener. Ya nggak bersyukur lah ya, bersyukur banget lah ya. Bersyukur banget karena perjalanan terpanjang aku tuh ya untuk saat ini ya di TOP. Ya sebelumnya aku udah alhamdulillah sih sebelum di TOP aku udah di judul-judul lain juga kayak Anak Masjid dan lain-lainnya gitu. Cuman ya yang terpanjang ya di TOP Di ini. TOP ya. Udah berapa lama main di TOP? Aku kurang lebih 3 tahun di TOP. Sudah 3 tahun Sudah 3 lah ya. tahun, iya. Wis. Sudah menghidupkan sok-sok karakter Karina lah gitu. Oh gitu. Emang Karina yang tergambar di TOP itu kayak apa sih? Karina yang tergambar di TOP itu justru menolak belakang banget dengan karakter asli aku. Oh ya? Iya, karena di TOP aku bener-bener tomboy, bener-bener yang ya kan kalau aku suka make up, suka yang namanya extension gitu-gitu kan. Itu kuku juga tuh ya. Kuku, bulu mata gitu kan. Sedangkan kalau aku di TOP tuh aku bener-bener yang pure, aku cewek yang nggak peduli tentang look sendiri, kayak peduli sih cuma nggak lebih yang kayak over lah gitu, nggak kayak yang biasanya kalau aslinya kan kayak ya aku tetap yang kayak gue harus pakai baju apa ya ini pokoknya kalau di TOP tuh aku cuek banget Karina. Iya, karena kan waktu kemarin waktu aku share foto kita itu banyak nggak kenal itu Karina gitu. Iya Karina Iya. gitu kan. Apalagi kamu sekarang habis ini. Iya, semir rambut semir ya kan. rambut, ngeluarin rambut. Nah ini yang bikin jadi orang Iya kan, bertanya-tanya. iya. Jadi banyak banget ya kan aku jadi gini, ada beberapa orang yang nanya, rambutnya diwarnain karena ini ya, karena gara-gara enggak sorry. Di TOP dijilbabin gara-gara rambutnya diwarnain ya. Sebenarnya penjelasan yang benar-benar jelas ya. Sebelum aku dijilbabin rambut aku masih normal, masih sebagai Karina yang nggak diapa-apain. Oke. Tapi setelah jalan di Abi Umi, aku itu jalan 3 episode aku langsung dijilbabin. Ceritanya udah mau masuk Ramadan, terus juga Karinanya mau tobat gitu, mau tobat gitu. Terus ya udah dari situ aku dijilbabin. Sebelum dijilbabin sampai mungkin semingguan aku dijilbabin, rambut aku masih normal, rambut aku masih yang hitam, masih yang Karina. Cuman aku berpikir kayak karena aku udah dijilbabin aku jadi alhamdulillah masih ada kebebasan lah untuk ngapa-ngapain rambut gitu kan. Jadinya ya udah aku ngewarnain rambut, aku pendekin rambut. Ya udahlah aku show up kan, aku kayak foto dengan rambut aku yang baru. Itu banyak banget netizen yang maha benar gitu, netizen yang maha benar kayak sampai ada yang kayak itu ternyata dijilbabin julid banget. Sampai kayak sebuah julidnya, coba cerita. Julidnya tuh kayak ternyata Mbak Karina tuh dijilbabin gara-gara rambutnya digituin ya. Pokoknya adalah yang bikin aku merasa yang kayak ya ampun netizen gitu, sini sayang kemari gitu, kita ngobrol bareng gitu kan. Cuman ya udah aku maksudnya nggak ngambil hati ya, karena mungkin ya namanya orang ya bebas berpendapat gitu, terserah mereka mau berpendapat buruk baik, ya udah aku terima gitu. Terus ya udah aku akhirnya beberapa sih ngejelasin kayak sebenarnya rambut aku dirubah ini karena
Iya, aku dijilbabin di TOP bukan karena aku udah Diwarnain, diwarnain, aku baru dijilbabkan. dijilbabin, bukan kayak gitu ceritanya gitu. Cuman ya udahlah ya, karena kita juga nggak mungkin menjelaskan ke Satu-satu orang iya ke semua. satu persatu orang gitu, kayak tangannya lama-lama keriting juga ngejelasin ke mereka gitu kan. Udah akhirnya mungkin yang tahu ya bakal tahu kalau aku awal mulanya diwarnain itu kayak gimana gitu. Jadi lebih bebas aja Iya, gitu sebenarnya kan. bebas Kan nggak aja. mungkin kalau meranin Karina dengan Nggak kayak mu- bule-bule begini. Iya, belepotan gitu kan, nggak mungkin rambut aku dengan karakter Karina aku jualan, Iya. aku juga nggak berani kalau memang karakterku nggak dibuat jadi berjilbab gitu. Jadi emang harus benar-benar mendalami karakter ya. Iya, mendalami karakter. Jadi ya udah, jadi pas Karina dijilbabin ya udah ya Karina yang berjilbab, bukan Karina yang dulu asik ya. Cie. Sudah bisa beli apa aja dari TOP? Udah bisa beli apa aja dari TOP? Alhamdulillah aku bisa beli mobil sendiri gitu. Subhanallah, Masya Allah. Bisa bantu-bantu keluarga lah. Ya yang belum bisa beli perasaannya. Bercanda saya. Bercanda. Ya pokoknya alhamdulillah dari TOP aku bisa bantu keluarga, aku bisa bantu kehidupan aku sendiri, Dok. Terus juga alhamdulillah aku bisa ngambil mobil. Luar gitu. biasa. Ya, alhamdulillah. Udah bisa menghidupi dirinya sendiri ya. Alhamdulillah Di ya, usia yang 19 tahun 19 ini. tahun ini. Tapi semua keuangan kamu sendiri yang kendalikan? Apa mama? Dibantu handle sama kakakku. Nah, Oke. kakakku ini manajer. Jadi dia yang ngingetin segala-galanya lah, kayak aku butuh apa nih, terus kayak aku harus menghemat apa. Dia pun juga ngajarin aku, ada kakakku yang pertama, dia ya walaupun aku kan kayak suka yang masih ini bagus deh kalau ke Iya, mall iya. atau kemana, kayak ini lucu Yang nggak deh penting-penting segala jadi macam. dibeli Ya gitu. nggak penting dibeli gitu. Nah, kakakku yang pertama ini karena dia yang ngehandle, dia jadinya yang kayak, "Dek, jangan gitu, kamu tuh harus pintar," gitu. Maksudnya ya kita juga sebagai perempuan ya kan, walaupun kita belum bisa ngehandle, setidaknya kita harus belajar untuk pintar menghandle kan. Akhirnya ya udah, jadinya gara-gara yang pertama inilah, karena pintar ngehandle, aku pun jadi bisa beli apa-apa, aku jadi bisa mencukupi kehidupan aku. Ya akhirnya aku juga belajar dikit demi sedikit sih dari Udah bisa kakakku. ngasih mama dong ya. Apa? Udah bisa ngasih orang tua. Alhamdulillah udah. Luar biasa. Luar biasa. Luar Cuma, biasa loh. ya kan kalau entertain kan tentatif ya, tinggal gimana kita berusaha dan berdoa aja untuk tetap bisa ngasih terus gitu. Harapannya apa? Pengen main terus nggak di TOP nih? Harapannya ya pengen main terus gitu di TOP, cuman kan ya kalau cerita kan itu ada akhirnya ya, Dok ya. Jadi ya gimana ke depannya yang terbaik aja lah, maupun di TOP maupun gak di TOP, ya semoga bisa ya ada di mana kerjaan yang baik gitu, ada di mana kerjaan yang bisa mengingatkan juga ke depannya, ibadah. Jadi masih amal belum dan tahu, lain. belum tahu ya. Masih belum tahu. Masih ngejalanin aja lah Masih ya. ngejalanin aja yang ada sekarang gitu. Gimana ke depannya tetap sih harus di planning, cuman ya gimana ke depannya kan kita nggak tahu nanti kejadiannya gimana, rezekinya gimana gitu. Yang belum cita-cita yang pengen dilakukan di dunia entertain? Aku yang belum itu, yang di dunia entertain ya, aku main film. Oke. Aku Produser film. ayo tolong. karena gimana ya, memang 3 tahun ini ya alhamdulillah masih di TOP gitu. Yes, yang belum kecapai film yaitu sebuah cita-cita yang harus dicapai lagi, yang harus dikejar lagi nanti supaya tercapai sih, Dok. Amin. Insyaallah, Mudah-mudahan ya. Berarti mau nggak mau kan kalau TOP kan benar-benar terikat kontrak ya, nggak boleh lain-lainnya Nggak kan? boleh. Di semua judul sih, Dok, setahu saya itu nggak boleh. Kalau misalkan kita udah satu TOP ya udah TOP, atau satu anak masjid, anak langit. Nggak boleh sana sini ya. Nggak boleh sana sini. Cuman waktu itu alhamdulillah waktu aku jalan TOP, aku sempet jalan juga Gober. Oke. Nah, Gober ini ya bisa dibilang anaknya dari TOP lah. Nah, terus ya udah jalanin, ya posisinya di situ 2 judul tapi 1 produksi gitu. Jadi masih boleh. Ya, masih boleh sama ini produksinya gitu, sama sutradara produsernya. Gitu. Wah, luar biasa. Jadi Arif bener-bener lucu banget anaknya. Gemes banget. Dibilang lucu. Kamu sudah berapa tahun sih di dunia entertain? Kayaknya aku lihat dari kecil itu kamu udah main gitu kan ya, main Aku- sinetron dan semuanya kan? Enggak, aku enggak dari kecil sih, Dok. Ya berasa udah dewasa banget ya, umur 12 13 ya. Aku umur 12.
Oh, 12 Iya, tahun. masih Ya masih inilah ya, baru-baru lah, menginjak remaja. Oh gitu. iya, Itu 12 udah tahun. masuk. Aku udah masuk, cuman awal-awal aku masih di iklan. Oke. Nah, ada waktu pertama kali umur 12 tahun ya. 12 apa udah jalan 14 gitu. Aku dapat iklan Garuda. Itu semua lawan main aku itu umurnya 34, 20, 25 dan aku paling kecil sendiri. Dan aku kayak merasa bangga gitu kayak Iyalah. berarti gue bisa dibilang dewasa ya. Karena bocah banget ya. Itu sih pengalaman pertama aku. Jadi di bangganya itu karena bisa masuk situ, apa karena kamu ngerasa kamu dianggap dewasa? dianggap dewasa. Karena masih kecil otaknya jadi begitu pikirannya gitu. Oh gitu. Iya, cuman pas dipikir-pikir lagi setelah setelah 17, harusnya bersyukur ya karena keterima ya. Aduh ya ampun gitu. Masuk itu kan casting demi casting kan? Iya, masuk itu pokoknya mau sinetron, iklan, film itu ya kita harus ngelewatin step casting dulu. Casting yang pertama-tama tuh kan berat juga, Pak. Wah, berat banget. Kan nggak semua, apalagi kita belum punya nama ya nggak Iya, sih? terus juga belum ada experience-nya. Aku susah banget waktu pertama kali aku terjun entertain. Aku awal-awal dari ekstras dulu, Dok. Aku awal dari ekstras, dari yang ya aku ngerasain lah gimana perasaan, ya maksudnya benar-benar dari nol gitu sampai akhirnya ada di mana stepnya aku naik ke aku dikasih dikenalin, bukan dikenalin sih, aku ada agensiku yang sekarang jadi manajemenku. Nah, itu aku dari pertama kali aku terjun aku udah dipegang sama dia sampai sekarang nih, sampai ya udah pokoknya ngelewatin step di mana aku harus ngelewatin iklan dulu sampai iklan akhirnya aku ke sinetron gitu. Iya, tapi untuk castingnya itu karena aku banyak denger banget, juga, iya kan? banyak banget kayak kandidat lain Kandidat yang lainnya itu. lebih dan lebih gitu kan. Cuman kalau aku, Dok, berpikirnya gini, sebanyak apapun saingannya, kalau memang rezekinya udah Allah kasih buat aku, ya nggak akan kemana-mana gitu. Bener Dewasa gak banget sih? dia. Aduh, yalah. Boleh boleh ngintip-ngintip omongan orang ya. Enggak bercanda. Ya bener juga, maksudnya Bener, betul. bener kan, Dok, ya, maksudnya kayak ya kalau misalkan kita berpikir saingannya banyak banget nih, Iya, bener. jatuhnya kita insecure nantinya. Iya, betul, Dan yang ada bagus. rasa pede kita, ya Malah bahasa kasarnya aura kita jadinya jadi nggak jadi- enak gitu, nggak terpancar gitu. Makanya aku yang ya maksudnya kalau misalkan casting ya, terus aku tahu banyak banget ya, sempet sih maksudnya ya awal-awal pasti yang kayak insecure kayak gimana ya gue dengan gue yang ya kadang orang tuh melihat diri sendiri itu nggak pernah merasa puas ya, kayak gue kurang ini lagi, aduh kurang begini. Jadi tuh kok Padahal cantik sebenarnya, ya dia, kok "Ih, cantik cantik gitu." banget ya gitu, kayak muka gue pas-pasan banget ya gitu, ya Allah gitu. Cuman aku kayak Hasan begini. cuma aku kayak ya udahlah, bismillah aja, rezeki nggak akan kemana. Tapi benar, maksudnya di saat kita coba untuk ngelepasin rasa insecure kita, ya Tuhan pasti ngasih gitu, kayak ini rezeki lo kok. Ya aku alhamdulillah dapet, ada gitu. Kenapa kamu kok pengen jadi artis? Kenapa aku pengen jadi artis? Sebenarnya sih lebih kayak aku pengen menghasilkan sebelum, ya maksudnya kayak aku pengen dapat duit walaupun umurku segini gitu, umurku masih kecil. Karena satu-satunya jalan ya entertain, Dok, yang bisa menghasilkan duit walaupun umurnya ya belum mencukupi gitu loh. Di usia begitu semuda itu, sekecil itu kamu udah berpikiran kayak gitu? Iya, aku berpikir kayak gitu karena Yang nyuruh casting, yang nyuruh masuk jadi nggak ada. artis? Enggak, justru almarhum ayahku kayak Oh, ayah kamu udah nggak ada iya, juga? ayah udah nggak ada. Justru, nah aku kalau casting apa itu aku selalu sama ayah. Ada di mana? Iya, ada di mana titik kayak almarhum ayah si ayah nanya, "Dek, kamu mau rehat aja nggak dari entertain gitu?" Maksudnya kamu udah, kalau kamu capek, kamu jenuh. Tapi aku jawab ke ayah kayak, ya ternyata ini udah termasuk salah satu hobi yang aku sayang, yang aku cintai. Jadi walaupun ayah mau nyuruh aku rehat, aku kayaknya nggak bakal rehat karena ini aku suka, dunia ini aku suka gitu. Karena ya udah jadi hobi yang aku suka. Jadi ayah nggak perlu keberatan gitu. Terus ya karena memang niatku bantu orang tua sih, Dok. Jadi kayak Oh ya? Niat kamu memang untuk bantu orang tua? iya, karena aku ya gimana ya, karena di saat kita mau merubah nasib lebih baik ya kita harus berusaha gitu. Kita harus berusaha walaupun
umur kita ya belum mencukupi Anak gitu. umur segitu kan banyak kan ya udah sekolah aja, main sama temen gitu. Kenapa aku kepikiran cari duit? Ya karena aku melihat kondisi keluargaku gitu, jadi aku melihat kayak ya aku harus bantu mereka gitu, aku harus Insya bantu Allah. mereka walaupun aku harus mengorbankan ya masa-masa sekolah aku gitu. Aku sempet sedih waktu itu Iya, aku pernah. sama merinding deh. Maksudnya waktu itu pernah ada titik di mana kayak aku abis pulang casting, aku naik motor sama Insya Allah. ayah. Terus posisinya di situ lagi hujan, terus ada anak-anak SMA kayak lagi pada nongkrong gitu. Aku ngomong sama ayah, aku kangen sekolah, aku bilang gitu. Terus? Aku kangen main sama teman-temanku. Cuman si almarhum ayah tuh kayak si ayah tuh kayak ya adek kan yang milih gitu, dia ngingetin lagi kalau misalkan ini keputusan aku bukan keputusan disuruh gitu. Terus aku yang kayak aku nggak nyesel, aku cuma pengen aja main, aku cuma kangen aja masa-masa sekolah aku. Cuman balik dari itu semua setelah aku melewati yang aku lihat gitu, aku ya udah aku merasa yang ya udah ini yang gue jalanin, ini yang harus gue terima, dan ini gue enjoy ngejalanin ini, jadi aku nggak keberatan walaupun aku mungkin sedih ya di saat aku juga pengen lah merasa kayak anak SMA lainnya gitu. Cuman ya udah ini udah jalan dari Allah, jadi tinggal aku jalanin aja. Padahal masa itu kan juga kamu nggak langsung seperti sekarang lah ya. Iya, Padahal dong. saat itu ya kan di awal-awal kan juga penghasilan nggak gede itu juga kan. Wah enggak, dokter, aku ekstras tuh aku dibayar 25.000. Aku dari 25.000, tapi aku dari pagi sampai malam, bahkan aku sampai ketemu azan subuh gitu. Itu aku cuma dibayar 25.000. Sampai ya mungkin gimana ya dok ya, karena kita pengen ngerubah nasib kehidupan kita pengen gue pengen jadi orang gitu, walaupun mungkin jalannya dari sini gitu. Kan ada ya orang yang maksudnya ada orang yang bener-bener jadi orang dari profesinya masing-masing gitu kan. Cuma ya aku mikirnya ini udah jalannya dari Allah, tinggal aku tekunin Insya sampai Allah, nantinya aku luar bisa biasa loh, gitu. kamu anak muda udah kayak gitu. Itu kamu kasih 26.000 diterima aja. Terima aja, dan itu Nggak, aku aku bagi juga sama begini. ayahku. Insya Itu aku bagi Allah, 2 sama ya ayahku, karena Allah. di umur segitu aku belum mikirin jajan banget. Maksudnya udah mikirin jajan sih, cuma nggak yang ternyata nggak butuh banget yang kayak harus jajan ini setidaknya buat mencukupi aja. 25.000 tuh buat nyukupin gitu, buat bantu-bantu sampai akhirnya dari 25 naik ke 50, 75 gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah Allah ngasih rezeki lebih sampai sekarang gitu. Insya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah dok. Kalau inget-inget perjuangan dulu pasti rasain tuh kayak Kayak kalau udah nyampe sekarang ya, Ha-ha. walaupun ini tuh belum seberapa gitu, masih banyak orang yang udah jauh lebih sukses dari aku gitu. Tapi ya, aku lega gitu, aku kayak bersyukur. Tapi ada titik di mana yang ngerasa nyesek sih, karena harusnya ayah masih ada ngeliat aku di sini gitu loh. Insya Cuman Allah. karena ya udah, karena memang Allah lebih sayang sama ayah ya. berapa tahun yang lalu ayah meninggal? Ayah udah mau 3 tahun sih, baru 3 tahun. baru kemarin. Tapi dia sudah sempet lah ngeliat kamu di Sudah, TOP ya. dia udah sempat yang kayak nemenin aku. Kalau ayah tuh ya kalau aku kan lebih sering sama ayah, jadi kalau ayah tuh udah temen berantem, Iya, temen iya, curhat. ha-ha. Jadinya Kamu dia casting lebih apa ini. semua itu ayah yang Ayah nemenin antar, semuanya ya. ayah yang antar. Dan setelah ayah nggak ada, ya aku baru beraniin diri untuk kemana-mana sendiri. Karena mama pun aku juga ngelihat umur mama yang sekarang kan, yang nggak boleh yang terlalu capek ya dok ya. Ya maksudnya kalau untuk ditemenin ya aku seneng banget ditemenin orang tua gitu. Cuman aku mikirnya lagi gini, bukan kalau misalkan banyak ya orang yang nanya kok sendiri aja sih gitu, mama mana atau siapa atau kakak-kakak mana. Aku jawab di rumah karena aku tahu kapasitas aku kerja, aku tahu waktu yang aku pakai gitu. Aku nggak mau ngebuat mama, mungkin mama suka untuk nunggu aku, cuma akunya kepikiran untuk buat mama nunggu aku gitu. Jadi makanya di saat mama misalkan kayak deh mama temenin dong ini, aku selalu bilang mama capek gitu. Kecuali mama boleh ikut kalau aku ngajak mama jalan-jalan, aku bilang gitu. Kalau jalan-jalan mama refreshing juga kan, mama nggak ngerasa mama nunggu gitu, kita sama-sama ngejalanin hari itu. Terus akhirnya mama ngerti, jadi makanya alhamdulillah kemana-mana sendiri. Yang penting satu sih, mama ngedoain aja aku selamat di jalan, udah gitu. Maksudnya udah tenang gitu dok. Karena kan nunggu syuting lama banget kan. Lama banget dokter, kayak Dan itu yang papa kamu lakukan dulu. itu yang ayah lakukan dulu. Dan itu bener-bener yang ya kehujanan bareng, panasan bareng. Dan ayah kan ada
sesak nafas ya. Jadi itu dulu ya, setiap jalan aku tuh dulu pakai motor, Dok. Ya Jadi Allah. setiap aku jalannya, setiap aku casting hujan itu seseknya selalu kambuh. Jadi kayak mau nggak mau lagi di hujan deras kita neduh Ya pinggirnya Allah. karena harus ngerelaksin pernafasan Sesaknya, dia. ha. Makanya kayak ih kangen ngomongin ayah, kangen jadinya gitu. Jadi harus neduh dulu Harus gitu ya. neduh dulu, baru setelah nafasnya enakan, misalkan hujannya masih berjalan, ya udah lanjut jalan lagi gitu. Padahal dunia entertaining kan juga cukup keras ya, dalam arti untuk mental ya nggak sih? Ih, keras Pada banget. saat iya kan, pada saat syuting itu ya udah bukan rahasia lagi lah, Iya. istilahnya kan pasti ya. Oh ya, ya kata-kataan yang ya kebun binatang apa semua keluar, iya, ya kan? bener. Iya kan? Iya, cuman kalau aku positive thinking aja di saat ada orang yang ngomong kasar gitu ya, yang konteksnya sebenarnya kita nggak perlu Anak ngedengerin kecil soalnya, kan gitu. waktu itu anak umur 13 tahun syuting, 14 tahun dikata-katain begitu ibaratnya. Nah, kenapa bisa kuat sampai sekarang? Iya. Karena supportnya ada mama, ada ayah, ada kakak gitu, ada gitu. keluarga. Jadi mungkin setiap kali aku pernah ya, mungkin kayak aku dikatain ya aing ini karena Iya, sakit iyalah. gak sih gitu. Iya, pastilah Iya, ya. di situ posisinya ada ayah dan Iya, pasti ada ayah. ada ayah. Dan ayah selalu yang kayak Anak gue positif dikata-katain. aja. Iya, anak gue dikata-katain tapi dia nggak pernah marah si ayah. Ayah tuh dewasa. selalu yang kayak Wah, bijak ya. Dek, kalau kamu dikata-katain kayak gini, positive thinking aja. Maksudnya ambil positifnya kalau kamu ini mau dibentuk mental Oke. kamu sama orang-orang sana. Jadi jadi di saat kamu dikatain yang nggak sewajar harus kamu dengar, kamu terima gitu. Kamu terima karena pada akhirnya kamu akan kuat gitu. Bener, Dok. Jadi di saat kedepannya ada orang yang kayak ya seenaknya lah, bersikap seenaknya, semena-mena dia, berasa dia yang paling oke gitu kan, berasa dia yang paling bisa. Aku tuh cuma yang kayak kita nggak perlu nunjukin sama apa yang kita lakuin, apa yang kita sikapin gitu, tapi kita tunjukin sama apa yang harus kita lakuin gitu. Kayak lo kayak gini ya, ntar lo lihat gue kayak gimana nantinya. Mungkin lo bakalan diem di saat lo udah ngelihat gue udah maju, bahasa kasar di saat gue udah ngelakuin halnya gitu, lo bakalan yang kayak oh gila ya, ternyata gue salah ngomong itu gitu. Jadi si ayah juga kayak ngajarin di saat orang ngomongin kita jahat atau di saat orang ngomongin kita kotor sekalipun, gak apa-apa, terima aja, tapi tunjukin yang bersih gitu. Kalau kita nggak kayak apa yang mereka omongin gitu, si ayah. Termasuk netizen sekarang ini. Wah, netizen, iya. Wah, makanya aku sekarang sama netizen nih yang kayak ya Allah, sayang aku ngomongnya ya gitu. Kadang mereka nggak tahu hidup kita, tapi mereka semena-mena apa yang mereka suka aja mereka omongin ke kita gitu. Padahal mereka nggak tahu di saat kita nerima itu kita juga sakit gitu, kita juga sakit hati. Banyak teman-teman Sakit aku juga ya? gitu. Sakit lah dokter gitu. Kayak mereka, maaf ya, mereka misalkan kayak aku deh, jangan jauh-jauh ke orang lain ya, ke aku diri sendiri aja. Kayak banyak orang yang ngomong, Pak Arifah rambutnya diginiin, konteksnya kayak cewek begini gitu. Apa yang salah di sini dengan rambut Iya, diwarnai? gitu. Sampai aku tuh bacanya ya sakit, Dok, kayak kok orang ini enteng ya gitu, orang ini enteng ngomongin aku kayak gini, ngomongin maksudnya bersikap kayak gini, maksudnya apa yang di pikiran mereka, apa mereka nggak ngaca kalau diri mereka tuh belum bener juga gitu kan. Kadang aku kayak Ngomongnya aku naik dengan emosi. pitam gitu, cuma ya udah gitu. Mungkin juga karena ini sih, karena karakter Karina itu cukup kuat sih ya. Iya, Jadi ibaratnya orang itu pasti membayangkan kamu itu selugu Karina, iya, secuek Karina, secuek. ya ibaratnya sepolos Karina Sepolos, lah. Karena iya Karina kan. itu ya cewek yang kuat gitu, cewek yang bijak, cuek, bodo amat sama orang-orang gitu. Cuman kan ini Arifah gitu, Iya. ini Arifah kalau udah keluar dari lokasi, woi Arifah woi gitu. Iya, berarti sebenarnya sih yang nggak salah, karena orang-orang melihatnya kamu itu adalah seorang Karina. Seorang Karina. Dan berharap ya karakter itu cukup kuat menempel. Iya, sehingga iya. pada saat kamu ya tidak seperti Karina, orang ya langsung iya, langsung menghujat, hantam gitu kan. Hujatan langsung cuman ya seru sih, dibalas nggak sih kalau ada yang ngehujat gitu? Enggak. Nggak dibalas? Enggak. Nggak dihapus? Jahatnya aku hapus. Jadi jadi aku gini, kalau aku daripada aku ngebalesin tapi maksudnya mereka sakit hati, tapi ada beberapa yang aku balesin. Karena aku juga nggak bisa lu kayak gini terus gitu, karena apa yang lu ketik ini nggak gue gitu, ini bukan gue banget gitu. Jadi walaupun gue begini adanya, ya ini gue gitu, tapi gue nggak apa yang lu omongin gitu. Ada yang aku jawab kayak
ya kayak misalkan Mbak udah ngaca belum gitu, suka aku bercandain gitu. Terus kayak Mbak tahu saya dari mana sih gitu, dari TV ya misalkan kayak gitu, tapi kan Mbak nggak tahu saya langsung tahu saya dari langsung gitu. Ada juga yang kayak misalkan ngomongin oh berjilbab lah gitu kan. Di TV masa berjilbab, di aslinya enggak. Ya mohon maaf, di TV kan berperan gitu ya Dok ya. Kadang orang aku tuh sampai sedetail itu segitunya segitunya, sampai aku ngomong ke mereka kayak ada Dok yang kayak gitu, sampai aku ngomong saya mau berjilbab ya karena perasaan saya nggak mau berjilbab karena peran saya gitu, apalagi karena suruhan orang. Karena daripada nanti buka tutup ya Dok ya, kan lebih bahaya Dok ya, maksudnya lebih bahayanya ya kasihan yang dihujat bukan kitanya tapi kerudungnya gitu. Kasihan kerudung yang jadi kewajiban kita tapi jadi hujatan tapi buat itu kita. sebenarnya itu buat kamu juga, karakter kamu itu berarti kamu tuh benar-benar udah masuk banget iya loh. masuk banget. Orangnya tuh ngelihat kamu itu berarti bukan lagi sosok Arifah, memang bukan Karina. lagi, memang Karina. Sampai kadang orang manggilnya udah bukan Arifah, Karina gitu, gitu sampai ya? iya bahkan di kehidupan nyata ya orang yang kayak Karina. Jadi aku juga nama Arifah tuh udah yang ibaratnya udah 20% lah dari kehidupan. Jadi gitu? iya, jadi kadang aku juga di luaran orang manggil Karina aku ngeh, tapi orang manggil Arifah kayak enggak iya kayak harus berkali-kali, kayak misalkan Arifah gitu, aku barunya hah kenapa aku kayak gitu, padahal nama sendiri gitu kan. Kadang kayak gitu sih, cuman ya karena udah kebiasaan Arifah ya Karina, udah yang kayak di lokasi Karina gitu, terus ketemu orang-orang taunya Karina gitu, jadi kayak Mbak Karin yang Karin ya udah akhirnya ya gitu. Karin anaknya Pak Sopyan. Karin anaknya Pak Sopyan gitu, Bu dosen gitu. Sampai iya yang WA aku itu kan anak Pak Sopyan. Hah, dia ya anaknya bapaknya kata saya. Aduh ya Kenapa Allah. harus Karin anak. Iya, kenapa harus Karin anak Pak Sopyan gitu ya Bu ya. Terus kayak gitu deh. Nah kadang ya kadang lucunya nih kalau kita lagi kemana-mana nih, kayak misalkan lagi ada acara bareng Bunga gitu, Bunga ibu yang dikenal tuh nggak aku, cuma Bunga sama ibu. Sampai Bunga tuh ini Kak Karina loh. Terus aku kayak mereka nggak sekenal itu sama aku. Terus mereka yang kayak abisan Mbak Karina berjilbab, jadi merasa bersalah lagi gitu. Merasa bersalah lagi aku di luar kayak iya memang belum tertutup, cuma ya bismillah lah. Kadang aku suka yang kayak doain iya ya Bu, jadi sama kamu nggak, kalau udah di luar nggak enggak. Jadi ya kalau misalkan nih jalan bertiga, yang selalu aman tuh aku. Oke. Iya, yang nggak amannya Bunga sama ibu gitu. Maksudnya nggak amannya dalam arti itu kayak ada orang yang pengen ya tiba-tiba yang Kak foto apa gitu. Bukan sok artis banget nih Dok ya. Aduh ya mohon maaf. Cuma ya maksudnya serunya di situ Dok, kayak jadi kamu terus dicuekin gitu. Iya, aku dicuekin, ya Allah sedih banget aku dicuekin. Dicuekin kamu, yang lain di foto-foto kamu main HP. Ya main HP aja, kayak berasa nggak ada gitu loh, padahal ada, padahal kelihatan gitu jelas. Terus sampai dijelasin ini Karina loh. Iya gitu. sampai Bunga ibu gitu doang. mereka pada hah Mbak Karin ya gitu, baru gitu. Terus yang kayak mungkin gak enak karena udah ke gap gitu ya, Mbak foto dong Mbak ya, padahal Mbak sebenarnya enggak ya. Aduh ya Allah gacor sekali. Kebanyakan suka sama Karina apa Arifah sih? Nah kalau untuk dilihat dari mata sendiri ya, itu lebih ke Karina. Arifah yang kalian hujat. Jangan hujat aku, ini aku lagi mencoba untuk kalian mengasihi apa sih, kasihan. Ada yang nanya pacarnya siapa gitu ya, gak ada. Cewek kayak gini dipermainin. Emang ya Kalian gak tahu diri cowok ya.